Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang tak mau. Seluruhnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku akan masuk surga, siapa yang tidak mau taat kepadaku, yang menolakku, dialah orang yang tak mau masuk surga. Semua pengen masuk surga? Siapa pengen angkat tangan? Lihat, yang pengen masuk surga angkat tangan dulu. Biar semangat, Pak. Itu ada yang tertidur tuh. Yang gak angkat tangan berarti stres, Pak. Ayo, Pak, yang pengen masuk surga angkat tangan. Itu ada yang tak angkat tangan. Ayo angkat tangan. Nah, itu. Siap. Berarti mendengar semua ya. Insya Allah semua masuk surga. Amin. Yang laki-laki jadi raja-raja di surga, yang perempuan jadi ratunya para bidadari di surga. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Apa yang harus kita syukurkan hadirin mulia? Berjuta-juta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling rendah yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat dunia. Nikmat harta, rumah, pangkat, jabatan, kendaraan. Nikmat kekuasaan di dunia itu nikmat yang paling rendah yang Allah berikan kepada manusia. Saking hinanya ini nikmat hadirin sekalian, kepada musuhnya Allah berikan. Kepada orang kafir Allah kasih ini harta. Jadi kita jangan beranggapan orang kaya Allah sayang sama dia, belum tentu, Pak. Oh ya, saya lupa menyampaikan satu lagi. Selama majelis semua angkat kepala, Pak, gak ada yang lihat handphone. Tatap mata saya. Oke? Rugi, Pak, antum duduk di majelis tapi pikirnya di rumah. Pikirnya di mana-mana, bisnis lagi dengar ceramah. Itu bukan suatu kebaikan. Ya, dengar baik-baik, telinga mendengar, mata mendengar, darah, daging, tulang, rambut semua mendengar. Sehingga pulang majelis ini semua jadi dai. Amin. Semua jadi daiyah. Kalau jumpa orang tadi ada ceramah, ada dakwah tadi di gor, oh ini yang disampaikan, ulang dari awal sampai selesai, bisa. Syaratnya apa? Kita tawajuh, kita duduk sungguh-sungguh mendengar. Seringkali yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Seringkali yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia, harta benda dunia adalah nikmat yang paling rendah yang Allah berikan kepada manusia. Saya tak perlu ajarkan bagaimana kita semua bersyukur akan nikmat ini. Dapat mobil baru bikin syukuran ya. Dapat rumah baru syukuran, sembelih kambing undang tetangga, betul Pak? Naik pangkat syukuran, betul? Gaji naik syukuran. Padahal ini hadirin nikmat yang rendah. Bagi kita sudah hebat, pandai bersyukur akan nikmat ini. Kepada musuhnya Allah berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu punya sampah di depan rumah, sampah, bau menjijikkan. Ada kotoran, bangkai dan sebagainya. Datang musuh kita. Dia tanya, Om, Bang, ini sampah boleh aneh ambil gak? Kasih gak, Bang? Bawa semua. Jangan sisakan sedikit pun. Kalau bisa bersihin ya.
Begitulah kira-kira Allah Ta'ala memandang ini harta benda dunia. Setelah Allah Ta'ala menciptakan ini dunia, hadirin sekalian, Allah tak pernah pandang ini dunia dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Dalam pandangan Allah, seluruh harta benda dunia, pangkat dan jabatan tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk, Pak. Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan, kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Gak ada harganya dunia. Sebelah sayap nyamuk itu berapa harganya, Pak? Atau sayap nyamuk satu kontainer berapa harganya? Satu truk sayap nyamuk, nggak ada harganya, nggak ada yang mau beli. Dan Allah memberikan tafsiran seperti itu. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan iri oleh orang kafir kaya. Kenapa dia kafir, dia kaya, duitnya banyak? Kenapa dia kafir, dia yang menang pilkada? Kenapa dia yang kafir, dia yang gak pernah sembah Allah, tapi rumahnya bagus, mobilnya mewah, jasadnya gagah, cantik, tampan, ganteng? Kenapa dia yang terkenal? Dunia, Pak. Dunia. Istidraj. Orang kafir itu, kalau mereka tak bertobat, tak kembali kepada Allah, mereka hanya menunggu azab Allah datang saja. Kucing dikasih makan, tikus pun dikasih makan, betul nggak? Tapi beda, meskipun seringkali makanan tikus itu sepertinya lebih mewah daripada makanan kucing, kucing tak boleh iri melihat tikus makan keju itu. Kenapa tikus dikasih roti bakery? Kita cuma dikasih sisa-sisa makanan tulang belulang ikan saja. Kucing dikasih makan karena disayang, tapi tikus dikasih makan karena dibenci. Paham, Pak? Ketika dia mulai makan itu roti, kata yang punya rumah, habisin. Dia tunggu sampai dihabiskan. Ternyata habis, dia mabok. Udah sempoyongan jalan, dia ambil pentungan, dihajar kepalanya. Ya Bu ya. Paham kucing-kucing semua? Jadi kita dikasih makan orang beriman karena disayang, hadirin mulia. Orang kafir dikasih makan karena dibenci, di dalamnya ada racunnya, ada istidraj. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus kita ulang-ulang lagi mengingatkan, karena manusia ini pelupa. Manusia ini pelupa, harus diingatkan. Apa yang perlu kita ingatkan, hadirin mulia? Bahwasanya kita terlahir ke dunia bukan karena mau kita. Kita terlahir ke dunia ini, hadirin mulia, bukan atas kehendak kita, tapi kita terlahir atas kehendak siapa? Allah. La ilaha illallah. Maka kita harus hidup di dunia sesuai dengan kehendak Allah, bukan mau kita, bukan kehendak kita. Kita tidur, tanya dulu ulama, guru-guru kita, bagaimana cara tidur yang dicintai oleh Allah. Kita mau makan, stop dulu, jangan masuk makan-makan saja. Tanya bagaimana cara makan yang disukai oleh Allah. Bagaimana cara minum yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau beli baju, stop dulu, santai-santai dulu, jangan buru-buru beli. Tanya ulama, mana pakaian dicintai oleh Allah. Semua dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia. Jalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin akan perkara ini, bahwasanya Allah Ta'ala ciptakan dunia ini adalah untuk kita manusia, tapi kita diciptakan bukanlah untuk dunia ini. Kalau saja kita diciptakan untuk dunia ini, tentulah kita akan berlama-lama hidup di dunia. Tapi ternyata hadirin mulia, nggak lama kita di dunia ini. Kata Nabi, umur umatku 60-70 tahun saja, 60 and 70 years.
kadang lebih, kadang kurang. Dunia ini sekejap mata saja. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Ketika ayat ini turun, sahabat menangis. Mereka berjumpa dan berlari-lari hati katakan, "Hei sahabatku, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini semua tipu-tipu saja, semua senda gurau saja." Allahu Akbar. Dunia ini Pak, semua tipu-tipu, acting-actingan saja. Panggung sandiwara ini dunia, hadirin mulia. Di dalam sandiwara, di dalam film, di dalam sinetron, orang kaya di dalam film belum tentu orang kaya beneran. Selesai film, dia kembali kepada kehidupan aslinya. Ada yang jadi polisi di dalam film, hadirin mulia. Selesai film, ternyata dia bukan polisi. Ada yang jadi raja di dalam film, selesai film kita datang lokasi syuting, lihat, ternyata dia orang biasa saja. Ada di dalam film dia orang miskin, dia gembel Pak, selesai film dia naik mobil Ferrari ternyata. Acting saja di dunia ini. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama yang harus kita buat di dunia ini, yang harus kita pelajari hadirin, adalah mengenal Allah. Awaluddin, awal daripada Islam, awal daripada agama adalah mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Ingat Pak, siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia bersembunyi hadirin mulia. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari, mendekat, merapat, mengejar Allah. Ketika satu orang sudah mulai takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Ya Pak, angkat kepalanya Pak, tatap mata saya. Pokoknya kalau saya ngomong nggak ada yang nundukkan kepala Pak, tundukkan kepala saya suruh angkat lagi. Siap ya? Sebentar saja kita ngomong-ngomong, nggak lama, sebentar saja. Siapa itu Allah hadirin mulia? Kalau anak kita datang sama kitanya, Abi, siapa itu Allah? Bisa nggak Bapak jelaskan? Umi, Ma, Ibu, Allah itu siapa Ma? Allah itu ada nggak? Bentuknya Allah kayak gimana? Di mana Allah? Bisa nggak jawab? Atau teman kerja kita dia non muslim, dia tanya, Bang, Allah itu siapa Bang? Bagaimana bentuknya Allah itu Bang? Allah itu ada nggak? Apa buktinya Allah itu ada? Kita orang beriman, kita orang Islam, ketika orang bertanya tentang kekasih kita Allah, non-stop mulut bicara. Allah itu dek, nak, bang, Allah itulah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Al-Khaliq Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Selain Allah apa? Makhluk. Dan seluruh makhluk tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Mana suaranya yang keras Pak, yang di belakang ikut. La ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Allah itu yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. Allah yang memisahkan, selain Allah dipisahkan. Allah yang menjauhkan, selain Allah dijauhkan. Allah yang mendekatkan, selain Allah didekatkan. Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Allah yang mendudukkan, selain Allah didudukkan. Allah yang mematikan, selain Allah dimatikan. Allah yang memperjalankan, selain Allah diperjalankan. La ilaha illallah. Jadi orang beriman itu setiap bicara apapun langsung dilibatkan Allah. Kita tidak duduk Pak, kita didudukkan oleh Allah.
Kita tidak berjumpa, tapi kita dijumpakan oleh Allah. Kita tidak hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita dibahagiakan oleh Allah. Jadi mudah Pak kalau kita mau jelaskan tentang Allah kepada anak-anak kita. Libatkan Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap perkataan, insya Allah kita selamat. Faham nggak Pak sampai di sini? Saya mau tanya, kita ada atau tidak? Hah? Ada? Ada atau tidak ada? Masih ragu-ragu, sepakat suaranya semua. Kita ada atau tidak? Tidak. Ya? Kita tidak ada, tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini ada atau tidak? Tapi diadakan oleh Allah. Saya mau tanya Pak, surga dan neraka ada atau tidak? Tidak, tapi diadakan oleh Allah. Ini orang beriman tuh ngomongnya gitu Pak. Setiap bicara dilibatkan Allah. Allah pemainnya, Allah pelakunya. Hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah tidak punya kekuasaan. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. La ilaha illallah. Kenali Allah. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Bisa nggak ngomong kayak gitu Pak? Bisa. Ayo kita latih lisan kita dulu sama Pak, biar kita nggak kaget, biar nggak stres ya. Coba diikuti semua ya, diikuti semua. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Tanya Pak, kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memelihara kita? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Kalau bos panggil terus azan berkumandang, siapa yang didulukan panggilannya? Jujur Pak, ini pabrik apa? Ban ya, Goodyear ya. Allahu Akbar. Bos antum Pak panggil, sini, ini ada kerjaan sedikit. Azan berkumandang. Kira-kira patuh sama bos, lanjutkan pekerjaan apa pergi ke masjid? Jujur, jujur, jangan bohong. Bos, siapa yang ngasih rezeki? Bos atau Allah?
Kasih tahu bosnya Pak, kalau bosnya orang Islam ajak dia sholat. Bos, sholat dulu kita bos, ini makhluk ini. Siap. Kalau bosnya non Islam, dakwah sama dia Pak. Dunia sementara Pak, akhirat selama-lama, entar lagi kita mati Pak. La ilaha illallah. Jangan takut Pak. Kamu gak boleh sholat. Maaf bos, saya kurang dengar bos. Wah, gaya dikit Pak. Jangan takut. Sholat nanti saja. Oh nggak bisa. Ini perintah dalam agama saya. Datang panggilan azan, segera penuhi panggilan azan. Diapain? Diskor. Surat peringatan. Kata bosnya, kamu dikasih surat peringatan, melanggar perintah, sholat terus kerjamu. Oke. Dikasih surat peringatan, takut atau tidak? Jujur. Mana bosnya? Bosnya yang mana sih? Allahu Akbar. Bosnya mudah-mudahan nanti Allah panjangkan umur, amin. Sehingga nanti dibikin peraturan, anak buahnya kalau azan gak ke masjid dikasih surat peringatan. Saya ada teman saya Pak, curhat. Dia kerja di sebuah perusahaan, itu susah, Jumatan saja susah. Di sini bisa Jumatan kan? Alhamdulillah. Antum bersyukur punya bos soleh. Takbir. Allah. Ayo perasaan kayak Habib Rizik. Dia bilang, bang, anak Jumatan dan Jumat depan kalau nggak Jumatan lagi 3 kali nggak Jumatan nih bang. Kenapa kau? Bosnya nggak ngasih izin. Sudah dakwah sama bosnya. Aduh, nggak berani bang. Bosnya marah, senyum nggak pernah. Dia bilang kalau Jumatan diskor. Saya bilang, kamu doakan bosmu dapat hidayah. Doakan bosnya. Kalau perlu malam-malam pakai air mata, ya Allah beri hidayah bosku ya Allah. Kalau dia non muslim beri hidayah, masukkan dia ke Islam ya Allah. Kalau dia orang Islam, ya Allah jadikan dia orang saleh ya Allah. Doakan Pak. Setelah didoakan nggak berubah juga. Maka datang itu bos, kasih peringatan bos, surat peringatan. Bos, saya mau Jumatan. Kalau bos nggak kasih peringatan, nggak pasti saya izin pergi Jumatan. Terpaksa saya pecat bapak jadi bos. Sebelum dipecat kan? Insya Allah ya. Takut sama siapa? Allah. Orang beriman tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Allah yang memberi kita mata, Allah yang memberi kita telinga, Allah yang memberi kita akal untuk berfikir, Allah yang memberi kita rumah, Allah yang memberi kita kendaraan, Allah yang memberi kita istri, Allah yang memberi kita segala-galanya. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan seluruh daun-daunan sebagai kertasnya. Tulis nikmat Allah one by one, satu persatu tulis nikmat Allah. Kering itu air laut, habis seluruh dedaunan, niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Banyak Allah beri kita nikmat Pak, dikasih istri, dikasih anak, bertahun-tahun dikasih rezeki sama Allah, dipanggil tak mau. Kurang ajar itu Pak. Kita ngasih orang makan 3 hari saja Pak, 3 hari orang ngasih makan, bertamu di rumah kita, kita kasih makan saudara kita, kasih duit, kasih tempat tinggal. Hari ketiga kita panggil dia, sini. Dia tak dengar panggilan kita Pak, tak mau dengar. Dia dengar, dia lihat, dia tak jawab.
Dia bilang jangan panggil-panggil Pak, saya sibuk. Mungkin kita akan berpikir hari keempat tidak dikasih makan lagi. Ini orang nggak tahu terima kasih. Nikmat Allah yang Allah beri kepada kita begitu banyak Pak. Dari tadi saya perhatikan matanya kedip-kedip. Ya. Bapak Ibu tahu nggak? Nikmat satu kedipan mata itu jauh lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Siapa yang mau jadi orang paling kaya di Bogor, Pak? Mau? Angkat tangan yang mau jadi orang paling kaya di Bogor. Ini nggak ada apa-apa, takut banget, Pak. Jadi orang yang paling kaya tapi mata tak bisa berkedip. Coba ditahan sebentar Pak, jangan berkedip mata 1 menit saja. Gimana rasanya? Perih Pak. Pertanyaannya, pernah nggak kita mensyukuri nikmat kedipan mata ini? Mata digunakan lihat maksiat terus. Istighfar Pak ya. Nanti kalau Allah ambil itu nikmat Pak, pas bangun pagi gelap ini dunia, gelap, gak lihat apa-apa. Apa yang akan kita lakukan? Siapa yang bisa memberikan penglihatan kepada kita selain Allah? Mata ini gak bisa melihat tanpa izin Allah Pak. Banyak orang punya mata tak bisa melihat. Banyak orang punya telinga tak bisa mendengar, karena mendengar sifatnya Allah. Banyak orang punya kaki tak bisa berjalan. Allahu Akbar. Maka syukuri nikmat Allah, gunakan untuk ketaatan, gunakan untuk amal agama hadirin sekalian. Coba kita kenali diri kita Pak. Kita jangan ngomong panjang-panjang dulu lah. Kita bicara kebesaran Allah aja. Kita ngopi aja, ngobrol perkara iman. Tapi ini kayaknya ngopi susu nih. Tahu Pak? Ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Nah, ini agak sungguh-sungguh, serius. Pak, nikmat pendengaran Allah berikan kepada kita ini mahal harganya Pak. Allah jaga pendengaran kita. Saya mau tanya Pak, itu tai kuping rasanya manis apa pahit? Jangan bohong, jaim. Jangan jaim loh. Jangan malu-malu Pak. Coba jujur, siapa yang pernah nyicipin? Pahit apa manis? Pahit. Coba bayangkan kalau tai kuping kita manis, kita tidur dikerumuni semut Pak. Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga penglihatan kita. Hidung kita Allah jaga Pak, lubangnya ke bawah Pak. Coba kalau ke atas, air hujan masuk. Lidah sama bentuknya, keluar bahasa yang berbeda-beda. Orang Jakarta, orang Bogor beda dialeknya Pak. Bisa jadi sensor, bisa jadi detektor. Matikan lampu malam hari, masukin makanan, itu lidah bisa kasih tahu kita apa yang masuk. Apa lidah? Duren masuk. Masukin lagi, ini terasi nih. Ini jengkol, ini tahu dia. Allahu Akbar ya. Pak, kayaknya ibu-ibu kepanasan, ada kipas angin kasih di sana. Ini nggak ada yang berkipas, di sana kipas semua. Memang ibu-ibu ini agak suka panas-panas, cepat panasnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenali diri kita. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Rabb-nya Allah. Rambut kita Pak tambah panjang Pak, tapi alis mata tak tambah panjang. Coba kalau alis mata ibu-ibu ini nggak dijaga sama Allah, tambah panjang terus. Datang tamu di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ya? Tak ada orang cantik di dunia ini. Kuku sama gigi ini Bu, sama-sama tulang. Kuku kita disunahkan dipotong sekali seminggu, tiap Jumat dipotong kukunya, ya. Tapi gigi kita Pak, dulu lahir-lahir kita nggak punya gigi. Siapa yang pas lahir ada giginya siapa? Nggak ada Pak, tak tumbuh gigi. Allah tumbuhkan gigi kita.
Setelah tumbuh Allah katakan berhenti, berhenti pada ukuran tertentu, indah, tersusun rapi. Coba kalau gigi kita Allah tak jaga, tambah panjang, tambah panjang. Saya pikir nggak ada orang ganteng di dunia, nggak ada orang cantik di dunia. Kenapa muka kayak gitu bang? Ini 2 minggu gak potong gigi, lupa. Allah baik ya, maha baik Allah. Ajib ya. Sekali-sekali Pak Bu, berfikirlah. Berfikir. Siapa yang memberikan pikiran kita sehingga pikiran kita bisa berfikir? Otak kita bentuknya mirip kurang lebih hadirin mulia, tapi menyimpan berjuta-juta memori. Kesedihan, kebencian, semua ada di dalam. Amarah, galau, sedih, jatuh cinta masih tersusun rapi di dalam benak kita. Ya Pak, sekarang udah punya cucu kan? Tapi ingat gak waktu kita kecil-kecil, waktu SD dulu Pak? Masih ingat rapi di benak kita. Hari pertama masuk SD dulu ingat gak Pak? Ingat. Siapa yang nganterin? Hah? Pas ditinggal nangis gak? Ada yang nangis, ada yang enggak. Ingat semua, rapi, tersusun rapi. Siapa yang menciptakan otak kita? La ilaha illallah. Dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan istri suami karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena istri, karena suami. Jangan sampai kehilangan Allah karena dunia, hadirin mulia. Tidak masalah kehilangan teman karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena teman kita. Tidak masalah kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah. Orang tak kenal kita lagi, TV tak undang lagi. Kenapa? Karena Allah. Gak masalah. Jangan sampai kehilangan Allah gara-gara popularitas. Allah. Siapa Allah? Rabb kita, Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang memelihara kita. Dialah yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Allah tahu apa yang ada di hati kita semua. Allah maha tahu Pak. Jadi hadirin mulia, Allah hantar kita ke dunia untuk apa? Untuk diuji. Saya mau tanya Pak, untuk apa kita dihidupkan? Nah, apa lawan kita hidup? Mati. Kita dihidupkan adalah untuk dimatikan. Sementara menunggu waktu mati itu datang, Allah beri kita kesibukan-kesibukan supaya kita tidak boring menunggu waktu itu datang. Orang nunggu mati nggak ada kerjaan Pak, stres Pak. Nganggur, nggak ada kerjaan, menunggu mati. Tiap sebentar WhatsApp temannya, bro masih hidup. Hah? Buka jendela rumah, lihat tetangga, Mbak masih hidup Mbak. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi artis, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, macam-macam profesi kita hadirin mulia. Allah berikan. Sengaja Allah sayang sama kita biar kita tidak bosan menunggu waktu mati itu datang. Tapi sayang 1000 kali sayang. Begitu banyak manusia yang sibuk oleh dunia, oleh pekerjaannya, sampai-sampai dia lupa dia bakal mati. Berapa banyak kita melihat orang yang ingin bangun rumah tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak yang kita dengar kabar orang ingin menikah tahu-tahu mati sebelum ijab kabul. Kalau kita tanya orang di luar sana mau kemana Pak, ada yang bilang mau ke pasar, ada yang bilang mau ke sawah, ke kebun, ke kantor dan sebagainya. Jawaban berbeda-beda, namun hakikatnya seluruh manusia sedang berjalan menuju kematian. Kita semua sedang berjalan menuju kuburan. Allahu Akbar, ini calon mayat semua depan saya ini. Ini calon mati semua Pak, pasti mati. Camat, Pak Camat semua. Ini Pak Camat, itu Bu Camat. Kita nggak tahu Pak. Allah telah pastikan kedatangannya. Masalah kematian Allah pastikan kedatangannya, namun Allah rahasiakan waktunya kapan. Ya.
Allah rahasiakan. Ini kalau saya lihat wajahnya di sini nih Pak semua. Biasanya Pak ya kalau saya ceramah-ceramah ini tentang mati, ada yang mati satu Pak. Biasanya. Ada. Siapa kira-kira? Saya nggak main-main Pak, benar Pak. 2 minggu yang lalu saya ngomong kayak gini. 2 hari yang lalu dapat SMS. Wallahi, itu orang yang duduk paling depan saya. Aduh maaf. Dia di SMS Pak, saya lihat di SMS kalau nggak percaya. Ustadz, benar itu kata Ustadz kemarin. Itu orang-orang ini kita semua pasti mati. Satu orang meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya nggak nakut-nakutin loh Pak. Waduh nyesal saya datang tadi. Ngapain saya datang? Ya. Nggak usah takut mati Pak. Takut mati-mati, nggak takut mati-mati. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama ada satu pengusaha orang kaya Pak. Pengusaha. Dia bilang di telepon saya, Ustadz, orang kaya itu nggak takut mati Ustadz. Orang kaya itu takut miskin. Ternyata takut miskin ini lebih parah penyakit daripada takut mati. Orang takut miskin ini bahaya hadirin mulia. Iya Pak. Kalau masalah takut mati Pak, itu anak-anak muda trek-trekan dia putus remnya Pak, nggak pakai rem, berani Pak. Naik gunung, naik tebing dia berani. Loncat bungee jumping berani. Terjun payung orang berani. Orang banyak nggak takut mati Pak. Tapi masalah miskin, hampir semua orang takut miskin. Sekarang jujur Pak, yang tidak takut miskin angkat tangan. Jajak angkat tangan Pak. Itu gini. Saya pengen hitung aja. Yang tidak takut miskin. 1, 2, 3. Ini semua takut miskin semuanya. Allahu Akbar. Gak takut udah miskin. Oh, ternyata udah miskin Pak. Udah miskin beneran ya. Allah. Iya Pak, banyak orang takut miskin. Banyak orang sakau uang Pak, sakau sama duit, nggak ada duit gemeter dia. Ini kecanduan duit ini bahaya Pak, muncul pembunuhan, koruptor di mana-mana. Itu kenapa? Kecanduan duit. Kalau nggak ada duit stres dia. Pak, saya kasih tahu ya, uang ini Pak, uang ini Tuhannya orang kafir. Tuhan kita apa? Siapa? Allah. Uang ini tak akan ada kalau tak ada mesin. Mesin pun tidak akan ada kalau tidak dirakit oleh manusia. Suatu kebodohan yang teramat sangat. Orang bikin mesin, dia cetak uang, lalu dia bergantung kepada uang. Ya Pak. Uang ini tak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Demi Allah tak bisa apa-apa. Banyak orang punya uang Pak, makan pun tak bisa. Allah kasih sakit, hilang berkah uang. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kaya dan miskin kita nggak usah takutkan. Karena itu ketetapan Allah. Allah takdirkan satu orang kaya. Allah katakan dia miskin. Tak ada hubungannya dengan kecerdasan. Itu kekayaan hadirin mulia tak ada hubungannya dengan pekerjaan, tak ada hubungannya dengan kerja keras. Tapi berhubungan dengan siapa? Allah. Allah yang menjadikan satu orang kaya, Allah yang menjadikan satu orang miskin. La ilaha illallah. Tak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan dan kemiskinan, tak ada. Belum tentu orang kaya itu bahagia Pak, dan belum tentu juga orang miskin itu sengsara. Kebahagiaan berhubungan dengan amal. Siapa yang beriman dan beramal soleh pasti bahagia. Pasti bahagia. Orang kaya yang beriman dan beramal soleh pasti bahagia. Orang miskin yang beriman dan beramal soleh pasti bahagia. Pasti. Allah Maha Adil. Kalau saja ada hubungan kebahagiaan dengan harta, maka sifat Maha Adilnya Allah telah tercabut hadirin mulia. Berarti Allah tidak adil. Bapak pernah lihat orang kaya susah nggak Pak? Pernah ketemu orang kaya nggak bisa tidur, stres? Orang miskin, ada lagu itu dibilang gubuk derita, dia menderita di dalam gubuk. Tahu Pak, yang bikin orang menderita itu apa? Bukan gubuknya, tapi rusaknya hubungan hati dia dengan Allah, itu yang bikin dia menderita.
Orang beriman pasti bahagia, Pak. Pasti bahagia. Dia kaya, dia bahagia. Dia miskin, dia bahagia. Kenapa? Ada Allah. Ada uang, nggak masalah. Yang asal ada Allah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah kuasa mendatangkan kita benda dengan uang atau tanpa uang. Dan Allah kuasa mendatangkan kita uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Janji Allah pasti, siapa saja yang beriman dan beramal saleh pasti bahagia. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Tapi orang kalau nggak ada iman, Pak, nggak ada amal, rusak imannya. Selapang apapun rumahnya, kehidupannya tetap sempit. Stres terus. Tapi kalau orang beriman di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Masih ingat lagu itu, Pak? Nah, coba ya, saya dengar suara semua. Di sini kurang keras, yang keras semua. Ibu-ibu ikut juga semua ya. Siap. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Oh weo. Ada lagu itu kan? Ada duit, gak ada duit. Di mana-mana pun senang hatinya kan? Dipuji senang, dicaci, di apa-apain tetap senang. Senang terus kan? Semua senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Masya Allah. Ayo semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Masya Allah. Ada istri senang, gak ada istri. Istri 1, 2, 3, 4. Ibu-ibu senang gak, Bu? Hah? Bapak-bapak senang? Ibu-ibu? Enggak? Berarti iman rusak, Bu. Bapak-bapak senang? Ibu-ibu senang? Senang? Alhamdulillah. Sudah masuk iman. Iman masuk. Ada istri saya juga. Ya Pak, senang terus. Kenapa? Ada Allah. La ilaha illallah. Sekarang jam berapa, Pak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan kita bertanya-tanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan materi. Ada? Lanjut. Jadi intinya, Pak, kalau mau bahagia, taati Allah, taati Rasulullah. Titik. Kalau mau sengsara, ingkari Allah dan Rasulnya. Selesai. Pasti hina, pasti sengsara. Allah telah tuliskan di dalam Al-Quran, Fir'aun tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihissalam, dakwahnya Nabi Musa. Dia yakin kekuasaan segala-galanya. Allah hancurkan Fir'aun, dibenamkan di Laut Merah. Qarun tidak mau dakwah, tidak mau ikut dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Yakin dengan harta, sibuk kumpulkan harta. Dia pikir kalau dia kaya dia mulia. Allah hancurkan Qarun. Fir'aun dibenamkan di Laut Merah, Qarun dibenamkan di dalam tanah. Kaum Tsamud sampai hari ini ada peninggalannya, hadirin mulia. Gunung dipahat, teknologi dia utamakan, tidak mau taat kepada Allah. Allah hancurkan kaum Tsamud. Kaum Ad, hadirin mulia, satu pohon dicabut dengan sebelah tangan. Otot dia besar, kekuatannya dahsyat, tidak mau taat kepada Allah. Allah binasakan kaum Ad. Kaum Madian yakin dengan perdagangan, Allah hancurkan. Kaum Sabah yakin dengan pertanian, Allah binasakan. Kaumnya Nabi Nuh yakin dengan partai-partai politik mereka, dengan organisasi mereka, jumlah mereka yang banyak. Dia pikir kalau dia banyak, dia ramai, dia berjaya. Allah hantar banjir, Allah hancurkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Semua yang hadirin mulia yang memiliki keyakinan yang salah, tidak mau taat kepada Allah, pasti Allah binasakan, pasti Allah hancurkan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Takbir. Begitu saudara. Saudara-saudara.
Rindu kita sama Habib Rizik ya. Sekarang lagi umroh beliau ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah, besarkan Allah di mana saja. Jumpa siapa saja, kapan saja, di mana saja, katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya kalau azan berkumandang, Pak, tinggalkanlah seluruh aktivitas. Benar. Bersyukur kita hari ini banyak sudah pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur, bupati-bupati yang sudah paham akan perkara ini. Bikin perda, Pak, wajib sholat berjamaah. Mudah-mudahan di perusahaan kita nanti juga begitu ya. Amin. Disif-sifkan. Bisa, Pak. Saya dengar teman-teman di Jepang, Pak, yang kerja di Jepang, itu lama-lama bosnya yang Jepang melihat kinerjanya orang yang sholat itu luar biasa, maka dia wajibkan orang Islam sholat. Dulu dilarang. Sekarang Islam sudah mulai berkembang, hadirin mulia. Ya. Orang kalau sholat, Allah cerdaskan dia. Orang rajin sujud tubuh, kecerdasannya berlipat ganda. Makanya orang sholat, kunci hilang pun ingat lagi sholat. Ya. Hilang kunci, Pak, antum sholat 2 rakaat, nanti lagi sholat Allah kasih ingat. Oh, di sana. Kenapa? Mau itu fadilah sholat. Orang sholat itu cerdas. Oh, tadi lupa. Sebenarnya sering saya dulu dapat masalah finansial, uang nggak ada. Sholat 2 rakaat. Pas sujud ingat, ternyata si fulan pinjam uang saya. Ingat, oh ya lupa. Lupa kita nggak ada uang, di mana mau cari duit lagi? Duit nggak ada, kita perlu uang. Maka Allah jelaskan, wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Orang khusyuk salat itu bukan hanya ingat Allah, 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 terus bukan gitu, Pak. Sayyidina Umar mengatur strategi perang dalam salat. Allah beri ilham, si fulan di sini, pasukan ini di sini, lagi salat. Jadi salat itu betul-betul bermesra-mesraan kita dengan Allah, dan di sanalah Allah berikan ilham. Iya, Pak ya. Kalau kita suntuk pas salat. Oh, saya gak khusyuk dong salatnya. Masya Allah, gak ada orang yang salat khusyuk 100%, Pak. Makanya kita harus berjamaah. Kalau salat kita sendiri-sendiri diperiksa, Pak, bacaannya bagaimana, gerakannya di mana. Kalau kita beli mangga 1 biji, Pak, kita periksa, dicium-cium, Pak, dipencet-pencet, oh ini nggak bagus ini. Kalau ada rusak sedikit nggak jadi, nggak laku tuh mangga, Pak, nggak jadi dibeli. Tapi kalau kita beli mangga 1 truk, Pak, borongan 1 karung, diambil semua, yang busuk ke bawah, yang masih mentah ke bawah, yang masih muda ke bawah, ya Pak ya. Makanya kalau sadar betul diri kita tak fasih dalam bahasa Arab, kita tak pandai bacaan sholat dengan benar, kita yakin sholat kita nggak diterima oleh Allah, berjamaahlah. Berjamaah itu diterima semua, Pak, insya Allah. Meskipun 1 jamaah tak ada yang khusus sholatnya, dia tetap berpahala karena dapat berjamaahnya dinilai pahalanya. Lurusnya saf dalam sholat pun akan dinilai sebuah amalan. Pak, saya alhamdulillah, Pak, sejak dapat hidayah tahun 2000 di Bali, doa sama Allah. 2000 masih metal-metal, underground ya. Saya pertama masuk masjid itu rambut masih kayak Bob Marley, Pak. Wah, metal. Duduk di masjid. Saya bilang sama kawan yang ajak, saya mau ikut di masjid, tapi saya tak sholat ya. Kalian yang sholat saya lihat di belakang. Tapi malu juga, Pak, kita duduk sendirian. Akhirnya ikut sholat. Subhanallah. Di sana saya mendengar satu orang baca hadis. Rasulullah sangat benci, hadirin mulia, kepada orang laki-laki yang suka sholat sendirian di rumahnya, sholat fardu. Sampai Nabi pernah ingin mengumpulkan para pemuda, anak-anak muda Nabi mengumpulkan, lalu Nabi perintahkan kumpulkan kayu bakar. Lalu Nabi akan mendatangi orang-orang yang sholat fardu di rumahnya sendirian. Bapak-bapak nih, ibu-ibu silahkan ke masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Tapi bapak-bapak, laki-laki kita, Pak, tak ada alasan kecuali uzur. Kalau kita sakit boleh kita tak masjid, ke masjid. Tapi kalau masih bisa kaki melangkah,
Bahkan Abdullah ibnu Maktum yang buta, hadirin mulia, buta matanya, minta izin sholat di rumah, Nabi tak bagi izin, hadirin mulia. Nabi tanya, apa kamu mendengar panggilan azan atau tidak, wahai Abdullah? Saya dengar ya Rasulullah. Wajib bagimu sholat berjamaah di masjid. Buta. Nabi ingin kumpulkan pemuda-pemuda, ini pemuda-pemuda. Dan Nabi akan perintah untuk kumpulkan kayu bakar, hadirin mulia, dan Nabi akan bakar rumah orang-orang laki-laki yang sholat fardu di rumahnya. Tapi Nabi tak lakukan. Kenapa? Karena memang ada ibu-ibu yang tak wajib ke masjid, ada anak kecil yang tak wajib ke masjid. Nabi tak lakukan itu, Pak. Tapi Nabi pernah ucapkan, aku ingin kumpulkan para pemuda, dan aku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, lalu aku akan datangi orang yang suka sholat berjamaah sendirian di rumahnya, dan aku akan bakar rumahnya. Maka bapak-bapak bersyukurlah kepada ibu-ibu, karena ada ibu-ibu di rumah-rumah kita tak jadi dibakar. Tapi kalau antum jomblo, jomblo, duda, bujangan, sholat sendirian di rumah, habis itu rumah. Maka cepat-cepat kawin, Pak. Amin. Ya Allah, yang jomblo kasih jodoh ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Nabi Adam di surga sendirian gelisah, Pak. Antum di Bogor sendirian bahagia, bahaya. Tapi iman ada ya, ada istri, nggak ada istri, iman, istri, satu aja berani, satu jangan. Kalau ada usaha livin, baru kita bicarakan ini, Pak. Tapi karena saya tidak amal, maka saya satu aja, Pak. Ini Pak, satu di sini, lain. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Istri saya, di mana ini gitu? Bercanda. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, sholat dijaga ya. Jadi setelah saya dengar itu hadis, Pak, saya doa sama Allah, ya Allah, saya ingin sholat berjamaah di masjid sampai mati ya Allah. Saya ingin sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Kalau Engkau melihat aku mendengar panggilan azan ya Allah, dan aku tidak datang ke masjid, matikan ya Allah. Berani nggak doa kayak gitu, Pak? Ayo, berani? Berani? Kita coba? Waduh, mati beneran nanti, Pak. Jangan. Tapi saya doakan semoga nanti Allah taufik beri daya salat berjamaah ya. Meskipun berdua, Pak, berjamaah, usahakan berjamaah. Nggak dapat izin, mau di kantor sibuk, kerjaan harus menjaga mesin dan sebagainya, cepat-cepat gantian shift-shiftan. Lagi perang Nabi sholat berjamaah, lagi perang, sholat khauf namanya, sholat ketakutan. Dua rakaat sholat, yang lain menjaga. Ketika sholat 2 rakaat selesai, tidak salam, berdiri mundur, maju ke belakang maju. Sholat khauf, ganti dengan shift kedua. Begitu pentingnya sholat berjamaah. Semua siapa ya? Jaga sholat berjamaah di masjid. Maka perlu ilmu, datanglah kepada ulama. Pak, cintai ulama, Pak. Ulama jangan dibeda-bedakan. Siapa saja yang menyampaikan ilmu, hadirin, ambil baiknya, buang buruknya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ya? Oh, ini bukan ustadz sunnah ini, saya nggak mau dengar. Kayak gimana itu ustadz sunnah, Pak? Ada juga teman saya, kalau bukan ustadz dia yang ceramah, dia pergi. Itu orang yang mati akalnya, orang yang telah tertipu oleh syaitan yang mengatakan cuma kamu yang benar, cuma ustadzmu saja yang sahih, yang benar, yang lain masuk neraka semua. Hati-hati, Pak. Ya, jangan seperti itu. Ambillah kebaikan dari siapa saja, meskipun kebenaran keluar dari mulutnya harimau, ambil itu, Pak. Nah, lihat nih, Dery kan anak metal dulu, ngapain kita dengar ceramah dia? Wah, bukan dulu saja saya anak metal, Pak, sampai sekarang masih metal, Pak. Tapi sekarang mengaji tafsir Al-Quran, metal juga, Pak. Siapa yang mudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju surga. Amin.
Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati, orang sombong tak tambah ilmunya. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Orang berilmu sombong saja Allah marah, Pak, apalagi bodoh sombong. Banyak orang bodoh sombong, Pak. Ya. Bodoh sombong. Ciri-ciri orang sombong itu dia suka menolak kebenaran. Kalau diberi nasihat dia tolak. Ustadz ngomong, dia tanya, itu sahih enggak Ustadz? Dia tolak dulu. Bukan, kalau ustadz yang bicara, ulama yang bicara, hadirin mulia, sami'na wa ata'na. Kecuali antum ustadz juga, boleh kita bertanya sanad hadis dan sebagainya. Kalau kita bukan ulama, Pak, Ibu, kalau kita bukan orang berilmu, alim ulama, tak pandai bahasa Arab, kita tak pandai nulis Arab, tak pandai baca Arab gundul itu, Pak, berarti kita bukan ulama. Bapak tak pernah di pesantren, kayak saya ini gak pernah di pesantren. Saya bukan ulama, bukan ustadz. Tak boleh, hadirin mulia, ikut-ikutan berdebat masalah khilafiyah. Tidak boleh. Tak punya hak. Itu bicara khilafiyah, berfatwa hukum hakam agama, monopoli ulama. Kalau bukan ulama berfatwa salah, pasti salah. Kalau kita bukan apoteker, Pak, kita bukan dokter, kita tak dapat izin memberikan resep. Pak, antum bukan dokter, gak boleh jualan obat. Teman saya, Pak, nekat jual obat. Akhirnya ketangkap polisi, Pak, masuk penjara, kena 6 tahun. Kenapa? Bukan dokter, coba-coba jual obat. Ya. Jadi kalau kita pasien, kita sakit, diberikan arahan, hadirin mulia, sami'na wa ata'na. Kata Buya Hamka, hadirin sekalian, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Bu, dengar Bu, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Jadi kalau ada hari ini teman kita suka nyalah-nyalahkan orang, dia saja yang benar, menunjukkan, menampakkan sedikitnya kitab yang dia baca, sedikitnya ilmu yang guru yang dia jumpai. Insyaallah ya, tawadhu ya. Seperti padi itu, Pak, semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Nah, maka cintailah ulama, datanglah kepada ulama, ziarah ulama, jumpai. Nanya ilmu itu bukan lewat SMS, Pak, bukan lewat WhatsApp. Kalau kita mau bertanya masalah hukum hakam agama, jumpai ulama, duduk di depan mereka, tatap wajah mereka. Tidak ada, Pak. Apalagi merasa sudah cukup dengan Syekh Google. Ada masalah, cek di Google, copy paste, kemudian dihantam lagi, didebatkan ke orang. Banyak kayak gitu kejadian. Iya, Pak ya. Jadi kalau orang ilmunya luas, Pak, dia lihat perbedaan, aman. Beda ini, ya nggak apa-apa. Mungkin saya belum tahu ini ilmu ini, mungkin saya belum paham ini. Ya, Pak ya. Jangan heran, Pak. Orang tanya sama saya, Der, kenapa pakai sorban terus? Hah? Apakah wajib pakai sorban? Saya, Pak, kalau sholat masih pakai sorban terus. Karena saya punya kitabnya, saya punya tahu fadilahnya orang bersorban. Dan saya dapat ijazah dari guru saya untuk pakai sorban, nggak ada masalah. Saya bilang saya nggak ada amalan apa-apa, ilmu nggak ada, tolong izinkan saya dipakai. Pak, sorban ini sunnah. Apa, Pak? Sunnah. Kalau sholat nggak pakai sorban boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau pakai peci hitam boleh nggak, Pak? Kalau pakai peci putih boleh nggak? Kalau pakai warna-warni boleh nggak? Kalau sholat nggak pakai peci boleh nggak? Boleh, Pak. Luas ilmu Allah. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm, Pak. Tapi kalau helmnya ente potong depannya, itu pun boleh. Ini keamanan masjid, Ustaz, maaf ya, saya takut kalau tiba-tiba gempa runtuh, saya pakai helm. Silahkan, nggak dilarang. Yang penting pas sujud, jidat kita kena
Paham ya? Ibu-ibu saya mau tanya Bu, orang muslim ini wajib nggak pakai jilbab? Wajib. Pak, saya tanya Pak, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Wajib. Siapa yang bilang? Di surat apa? Hah? Pak, jangan ngarang-ngarang Pak. Ibu-ibu jangan ngarang Bu. Siapa yang bilang orang Islam wajib pakai jilbab? Siapa? Enggak wajib seluruh orang Islam pakai jilbab. Yang wajib cuma ibu-ibu saja. Muslimah wajib. Kalau muslim nih tak wajib. Wah ini bahaya nih pakai jilbab pulang kita semua. Brewokan pakai kumis pakai jilbab. Orang kampung heran. Ini gimana? Tadi pulang pengajian dari Sulaiman dibilang wajib karena pakai jilbab semua. Maka beginilah kita bentuk kita sekarang. Bu, nggak wajib. Muslimah wajib nggak pakai jilbab? Siapa yang bilang? Ibu-ibu nggak wajib pakai jilbab, tapi tetap berdiam diri di dalam rumah. 4 dinding kamar kita menjadi hijab. Silahkan ibu buka jilbab. Tapi kalau keluar rumah, tutuplah aurat, bukan bungkus. Hari orang bungkus auratnya, bukan ditutup. Membungkus duren dengan menutup duren beda Pak. Kalau tutup duren pakai box, tidak terlihat durinya. Tapi kalau membungkus duren, durinya nonjol kemana-mana. Kelemahan wanita ada pada auratnya, kelemahan laki-laki ada pada syahwatnya. Makanya hijab laki-laki itu menundukkan pandangan Pak. Aduh, tundukkan pandang lihat betis Bang. Aduh, jangan dilihat. Bu, warna di dalam Islam itu ditentukan nggak? Boleh nggak pakai hitam-hitam? Putih-putih boleh nggak? Warna-warni merah boleh nggak? Biru boleh nggak? Boleh. Kalau pakai cadar boleh nggak? Boleh. Kalau nggak pakai cadar boleh nggak? Boleh juga. Indah Islam Pak, luas. Kalau untuk menutupi wajah sendiri hadirin mulia, tak ada larangan. Yang dilarang itu menutupi muka orang. Ibu beli cadar, tutup muka temannya. Kamu datang pengajian tolong ya, tutup mukamu ya. Pening kepalaku lihat. Itu menghina, nggak boleh. Atau kalau bapak-bapak ini mau pakai cadar, silahkan, tak dilarang. Orang muka kita sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam itu terlalu ganteng, terlalu tampan, sehingga dalam kitab-kitab diceritakan kalau kemanapun beliau berjalan, dia pasti menutupi wajahnya. Nabi Yusuf. Bapak tahu kenapa saya pakai gini? Hah? Dulu Pak. Sekarang tidak perlu lagi apa yang mau ditutup. Udah melebar kemana-mana. Sekarang sudah jadi dai besar badannya. Jadi ibu-ibu yang merasa cantik, tolonglah pakai cadar Bu. Kasih nih bapak-bapak, menghayal terus. Tutupi itu muka. Tapi yang udah tua-tua, yang kira-kira nggak menarik lagi, silahkan dibuka-buka. Dicerahkan. Iya Bu ya. Jadi pesan saya yang merasa cantik saja. Yang merasa wajahnya suka di sweet orang di jalan, tutuplah muka itu. Tahu-tahu semua keluar pakai cadar nanti. Semua merasa cantik. Perempuan. Nggak apa-apa, indah kan, aman kita kan, aman. Islam itu luas, terlalu luas untuk disempitkan. Indah, terlalu indah untuk dirusak. Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, terlalu tinggi untuk direndahkan, terlalu dalam untuk didangkalkan. Maka jadi orang Islam yang luas pikirnya Pak. Jangan menyempitkan sesuatu yang luas, jangan merusak sesuatu yang indah, jangan merendahkan sesuatu yang tinggi, jangan mendangkalkan sesuatu yang dalam. Maka jumpai guru sebanyak mungkin. Saya ujar bapak-bapak semua, datangilah guru sebanyak mungkin. Mudah-mudahan nanti guru-guru itu bisa menjadi syafaat bagi kita, memberi bantu kita di yaumil mahsyar hadirin mulia. Dan berikutnya hadirin mulia, supaya kita tidak sombong.
katakan kepada diri kita setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa nggak? Coba diikuti semua, coba. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ketemu orang yang lebih tua dari kita, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau ketemu anak-anak muda, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Jangan sombong, letakkan diri di bawah rumput, ikhlas dalam setiap amal. Sebesar apapun kebaikan kepada kita kepada orang, jangan pernah diingat. Tapi sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, jangan pernah dilupakan. Ikhlaslah dalam setiap amalan. Dipuji nggak usah senang hati, besar hati. Dicaci maki nggak usah sakit hati. Yang penting penilaian Allah. Apa artinya seluruh dunia menyanjung kita, menuju kita orang baik, tapi Allah katakan kita tidak baik? Insyaallah Pak ya. Semua yang penting apa kata Allah? Orang yang selalu merasa diperhatikan Allah, dia tak merasa diperhatikan manusia. Begitu juga orang yang selalu merasa diperhatikan manusia, pasti dia tak pernah merasa diperhatikan Allah. Ikhlas. Dan yang terakhir hadirin sekalian, di momentum Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj perjalanan yang agung hadirin mulia, di tahun duka cita meninggalnya Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Abu Talib, Nabi berduka menangis, Bu. Nabi 3 hari 3 malam tak pernah lari pergi dari kuburan Khadijah. Nabi menangis, berduka. Wanita yang telah korbankan hidupnya, korbankan seluruh hartanya untuk membantu dakwahnya Rasulullah, habis-habisan di hari terakhirnya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau sakaratul maut, Nabi sedang di masjid. Khadijah panggil putrinya Fatimah, dikatakan putriku panggil ayahmu. Fatimah lihat dari kejauhan beri syarat kepada Rasulullah, ibu panggil. Nabi bergegas segera pulang ke rumah hadirin yang mulia. Fatimah pulang duluan. Sesampainya di rumah hadirin, Nabi ketuk pintu ucap salam, Waalaikumsalam, Waalaikum. Khadijah Al-Kubra bilang sama Fatimah, anakku, papa ibu anak. Tolong papa ibu. Dipapah sama Fatimah, lalu beliau ke pintu dan bukakan pintu hadirin. Ini Bu, amalan Khadijah, tak pernah sekalipun Rasulullah pulang ke rumah ternyata bukan Khadijah yang membuka pintu. Seumur pernikahan dengan Rasulullah, setiap kali Rasulullah pulang ke rumah pasti Khadijah yang bukakan pintu untuk beliau. Ibu-ibu wanita karir, cobalah pertimbangkan sedikit Bu. Nanti suami pulang ke rumah, pembantu yang buka pintu. Nanti suami pening-pening kepala, dipikir itu istrinya, kacau lagi. Hah? Istri keliling terus cari nafkah. Satu aja lah cari nafkah. Ibu-ibu kalau mau bekerja di rumah lah, tunggu suami, bersolek untuk suami, berdandan untuk suami. Ya. Hari terakhir Nabi hanya mulai bertanya, menangis Khadijah. Baju waktu itu bertambal-tambal hadirin mulia. Wanita terkaya di Jazirah Arab menjadi orang miskin waktu itu, habis seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, wahai istriku, apakah kau menyesal bersuamikan aku? Apa jawaban Khadijah? Wahai suamiku, ya Rasulullah, bukan itu yang ku tangiskan, bukan habisnya hartaku yang ku sesalkan, tidak. Tapi yang aku tangiskan, sudah tidak ada lagi hartaku untuk membantu dakwahmu, wahai suamiku. Habis sudah. Sekiranya aku mendahuluimu ya Rasulullah, sekiranya aku dahulu meninggal dunia, nanti ada sahabatmu yang pergi berdakwah menyeberangi sungai, ternyata tak ada jembatan untuk menyeberangi mereka sungai. Gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan tulangku sebagai jembatan untuk menyeberang, membantu jamaah untuk menyeberang. Itulah Khadijah, wanita surga, pemimpinnya para ratu bidadari di surga. Di dunia Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada Khadijah. Nabi berduka Khadijah meninggal.
Jibril tanya hadiah Muhammad, ya Rasulullah, pulanglah ke rumah. Diperintah pulang, dikatakan tidak. Sahabat-sahabat bertanya, kenapa engkau masih di sini ya Rasulullah? Engkau berduka. Dia duduk di makamnya Khadijah berhari-hari Rasulullah di sini. Saya sedang menunggu Munkar dan Nakir datang. Kalau dia bertanya kepada istriku Khadijah, aku yang akan menjawab pertanyaannya. Apa kata Rasulullah? Saya sedang menunggu datangnya Munkar dan Nakir. Kalau sekiranya Munkar Nakir datang dan bertanya mensoalkan perkara kepada Khadijah, akulah yang akan menjawab pertanyaan Munkar Nakir untuk istriku. Langsung Jibril turun hadirin mulia membawa kabar dari Allah Ta'ala, ya Rasulullah, pulanglah ke rumah, Allah perintahkan istirahat. Kalau sekiranya nanti Munkar Nakir yang datang bertanya kepada istrimu Khadijah, bukan engkau yang akan menjawab, tapi Allah yang berjanji menjawab langsung pertanyaan.